Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan membagikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Nyoman Sudika. Beliau akan membawakan tema pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Dari Pengkhotbah 7 ayat 2a. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Pak Filipus untuk memimpin di dalam doa firman Tuhan. Silakan Pak. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga malam hari ini, oleh kebaikan-Mu, oleh kasih karunia-Mu, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, untuk kami merenungkan kembali akan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh ditambah-tambahkan dengan hikmat yang daripada Engkau, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau menolong hamba-Mu, Bapak Pendeta Nyoman Sudiko, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ialah kebenaran yang dari Engkau saja dinyatakan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkannya, kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ibadah via Zoom ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Filipus. Saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Pak Pendeta Nyoman Sudika. Silakan Pak Nyoman. Iya. Baik. Salam semuanya, selamat malam. Baik, kita akan baca kitab Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 2, 2 ayat saja. Di dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 2. Judul perikopnya hikmat yang benar. Ya. Demikian firman Tuhan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Amin. Nah, jadi Raja Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah ini, ya, adalah itu dipastikan, ya, itu ketika Raja Salomo sudah mulai uzur, ya, sudah mulai uzur. Jadi Salomo menulis ada 3 kitab yang dia tulis, yaitu Kidung Agung yang pada waktu diperkirakan waktu masih masa mudanya dia menulis itu, karena memang kitab Kidung Agung kan tentang romantisme, cinta kasih pasangan yang menikah, pasangan sah, ya, yang menikah, itu dia menulis pada waktu masa mudanya. Dan kemudian pada waktu jadi raja, Salomo juga menulis tentang banyak kitab-kitab Amsal yang berisi nasihat-nasihat, ya. Dan kemudian di akhir-akhir hayatnya sudah mulai usur, dia menulis kitab Pengkhotbah ini. Kitab Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 2 ini, ya, setelah kita membaca, saya menemukan ada 3 hal, ya. Jadi coba pikir. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Ya, lebih baik pergi ke rumah duka. Gitu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah,
ada apa di rumah duka? Kok Salomo katakan lebih baik pergi ke rumah duka. Nah, melalui 2 ayat ini saya menemukan ada 3 hal, 3 poin yang saya temukan di sini. Yang pertama di ayat yang kedua dikatakan bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Siapa yang hidup? Saudara dan saya yang sekarang ada di Zoom dan yang masih hidup ini. Memperhatikannya. Apa yang perlu diperhatikan? Nah, saya menemukan tiga hal yang waktu kita datang ke rumah duka. Ya, yang pertama dari ayat ini saya menemukan bahwa di rumah duka itu ada perenungan, ya, ada perenungan diri di rumah duka itu. Nah, ketika kita datang ke rumah duka, apa yang terbesit pertama kali? Ya, setiap orang beda-beda punya pengalaman. Tapi saya menemukan ketika kita ke rumah duka, kita akan merasakan, saya khususnya, Tuhan Maha Kuasa. Jadi semua orang akan mati. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan Maha Kuasa. Tidak peduli apakah orang itu sakit, sehat pun bisa kadang-kadang tiba-tiba meninggal. Ada teman saya juga habis olahraga di depan museum, jatuh, ya meninggal. Nah, waktu kita datang ke rumah duka, di situ kita merasa ada kebesaran Tuhan. Ada kebesaran Tuhan. Nah, di situ kita diajar. Di situ kita diajar ada kebesaran Tuhan. Lalu di situ juga di rumah duka itu, di situ juga ada pembelajaran hidup buat kita dari orang yang meninggal itu, gitu. Jadi kan kadang kalau kita ke rumah duka pasti orang bertanya, kenapa kok? Kenapa meninggalnya? Kenapa? Mungkin sudah mendengar atau mungkin ada orang yang belum mendengar datang ke rumah duka, pasti tidak kepingin tahu meninggalnya karena apa, kan gitu. Nah, di situ akhirnya menjadi kita bijaksana untuk menjalani hidup ini. Karena jujur saya katakan ya, orang yang meninggal itu tidak sakit, tidak harus sakit dulu kan. Maksud saya, jadi di situ kita akhirnya kita belajar sesuatu. Hikmat apa yang bisa kita petik ya. Oh, kita sudah umur-umur lah, janganlah ngambil olahraga yang keras-keras begitu misalnya. Oh, ampuni saya Tuhan gitu. Nah, ada pertobatan kan, baik kepada diri kita. Ya, ada juga yang meninggal karena mabuk gitu ya, ngawur naik motor akhirnya terjadilah. Nah, itu juga pembelajaran-pembelajaran buat kita gitu. Jadi ada pembelajaran. Ketika kita ke rumah duka, itu ada perenungan, ada refleksi diri, ada pembelajaran yang kita bisa terima di situ. Dan akhirnya kita menjadi bijaksana di dalam hidup ini. Nah, yang selama ini mungkin hidupnya ngawur gitu seperti itu, baru sadar bahwa oh, kematian bisa datang kapan saja gitu, menjemput. Jadi kan seperti itu. Ya, banyak orang yang saya saksikan kalau dia ke rumah duka, dia sadar diri akan kesalahannya, belajar dari orang yang meninggal itu gitu ya.
Ini ada satu kesaksian eh, tentang begitu ayahnya meninggal, di rumah duka itu ada pertobatan. Ya, teman sepelayanan di Gianyar, di wilayah MPUK Kabupaten Gianyar. Walaupun saya sebutkan namanya, pasti Bapak Ibu nggak tahu orang. Jack Gulo, namanya Jack Gulo. Nah, sempat sering-sering saya waktu suatu acara, satu mobil dengan saya, dan saya tanya dia, ya kenapa dia bisa jadi pendeta gitu. Namanya Jack, kok kamu bisa jadi pendeta? Wah, Pak Nyoman itu panjang ceritanya. Ya cerita aja sambil jalan. Nah, mobil ini kan juga perjalanan kita panjang. Biar nak ngantuk saya setir gitu. Oh iya, ya dia cerita, dia ada di samping saya. Jadi begini Pak Nyoman, saya ini bertobat ketika ayah meninggal. Kok bisa gitu? Iya, saya ini sebenarnya orang yang, bapak saya ini pendeta. Jadi bapaknya pendeta, lalu dia adalah anak kelima. Jadi dia anak yang terakhir, 5 saudara, dan selalu bikin masalah. Di mana ada orang pesta, di situ ada dia bikin onar. Dan ke gereja hanya setahun sekali. Kalau orang bilang Kristen Natal, itulah dia. Itulah saya Pak Nyoman gitu. Jadi bapaknya sering nasehatin, nggak pernah digubris, ibunya nangis-nangis, sudah kerjaannya seperti itu waktu masih masa mudanya. Padahal bapaknya pendeta. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya dia eh, apa namanya hidup ini apa namanya maaf narkoba gitu. Jadi hidup nggak benar, minum-minum sampai pernah tenggorokannya ini sakit sekali. Eh, Mungkin nggak sampai sempat operasi ya, tapi dia terus begitu. Nah, ketika ayahnya meninggal, ya dia di situ bertobat. Tetapi tidak langsung, entah gimana ceritanya, dia masuk penjara. Di penjara itulah dia sadar gitu. Di penjara itu dia sadar, dia dilayani oleh seorang hamba Tuhan juga. Lalu di situ dia bertobat, menyerahkan hidupnya, lalu pergi ke Bali. Lalu menikah di Bali dan menjadi hamba Tuhan. Sampai sekarang. Dan punya anak 2, anaknya masih kecil-kecil. Namanya Jack Gulu. Jadi ketika ayahnya dipanggil Tuhan. Makanya saya tanya waktu itu, sedih nggak kamu sekarang? Sedih Pak Nyoman, kenapa? Karena ayah saya tidak melihat pertobatan saya gitu. Ada sedihnya dia. Ada sedihnya dia. Tapi ibunya masih hidup. Nah, jadi di dalam rumah, di dalam acara kedukaan atau kita pergi ke rumah duka, nah di situ ada pertobatan juga. Ya, sadar. Ya, hanya tidak heran kalau Raja Salomo katakan bahwa lebih baik pergi ke rumah duka. Karena di rumah duka itu ada refleksi diri, ada perenungan itu. Nah, itu yang pertama yang saya dapatkan, karena memang seperti dikatakan bahwa di dalam rumah duka itulah berakhir segala sesuatu, dan setiap orang hidup harus memperhatikan itu. Nah, kita memperhatikan itu. Di rumah duka itu ada perenungan, refleksi pribadi. Dan yang kedua adalah saya ambil di ayat yang pertama, pasal 7 ayat yang pertama itu. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nah, di rumah duka itu ada nama orang yang meninggal itu disebutkan. Atau riwayat. Ya. Atau sering disebut apa ya? Riwayat hidup atau rekam jejak gitu ya. Jadi rekam jejak. Nah, gajah mati meninggalkan gading, apalagi singa meninggalkan belang, singa macan ya. Manusia mati meninggalkan
nama, dan meninggalkan utang ya. Nah, jadi firman Tuhan, ya, manusia mati meninggalkan nama, dan firman Tuhan mengatakan nama baik lebih penting ya daripada kekayaan. Nah, di situ ada nama kita disebut karakter kita. Selagi kita masih hidup, itu akan disebutkan orang. Ada yang memang dibacakan riwayat hidupnya, dulu sebagai apa, menjabat sebagai apa, posisi sebagai apa, itu ada disebutkan dari keluarga mereka. Tetapi yang lebih orang mengatakan apa adalah orang ini baik atau tidak gitu. Makanya Salomo mengatakan nama baik lebih penting ternyata daripada harta. Karena dia sendiri juga sudah menulis di dalam Amsal, ya, di dalam kitab Amsal 22 ayat 1 bahwa nama baik lebih penting dari harta, dan lebih penting dari kekayaan. Nah, ketika kita meninggal, apa yang orang menyebutkan diri kita ini? Gitu. Apakah ketika ada orang meninggal dan orang menyumpahi atau wah biar dah dia mati, itu memang suka bikin onar gitu ya. Tukang pembuat onar. Ya, biar dah dia mati, jahatnya minta ampun. Biar dah dia mati, dia suka sering ganggu istri orang gitu. Atau apa? Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita itu adalah nama baik. Kalau kita meninggal, harusnya kita meninggalkan nama baik. Ya, jadi kematian kita ditangisi, jadi orang-orang, wih, baik sekali Bapak itu, orang itu murah hati, suka menolong masa hidupnya, baik sekali gitu. Ditangisi banyak orang. Akan disebutkan ketika ya kita orang yang meninggal sudah nggak tahu apa, tetapi keluarganya mendengar karakter sifat dari saudaranya yang meninggal itu. Gitu. Nah ini. Nah seperti ada di dalam kisah para rasul, kisah Dorcas ya, yang waktu Dorcas mati, meninggal, dia ditangisi oleh sahabat-sahabatnya ya. Ini menarik ceritanya di kisah para rasul 9 ya, ayat 36. Kalau boleh saya bacakan ini kisah ya. Kisah para rasul 9 ayat yang ke-36 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, ya, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Jadi para ibu-ibu janda-janda ini menangis. Mereka menunjukkan kepada Petrus, semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ya, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan
ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi ketika Dorcas meninggal, ya, banyak orang menangisi, ya. Jadi karena dia baik orangnya, ini dia. Jadi nama baik itu disebutkan. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan Dorcas ini, dan akhirnya banyak orang percaya. Percaya kepada Tuhan, ya, melalui peristiwa kebangkitannya itu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah Dorcas ini sudah memberikan nama baik, ya. Saya percaya bahwa Dorcas ini bukan orang kaya, ya, tapi dia suka menolong orang, memberikan baju kepada orang, ya. Nah, itu yang luar biasa, bahwa nama baik kita akan disebutkan nanti, walaupun orang yang meninggal itu nggak tahu, ya, tetapi keluarganya akan mendengar. Nah, kita mau membangun nama apa selama kita masih hidup ini? Jadi hidup ini jangan disia-siakan, ya. Jangan sia-siakan, mari kita pakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang, ya itu kan bertahun-tahun, tidak begitu satu hari begitu langsung, ya. Jadi itu terus dilakukan sehingga ketika waktu meninggal orang menyebutkannya dia, bahwa dia orang yang baik, ya, orang baik, orang yang suka menolong, ya. Jadi kematiannya ditangisi, ya gitu. Apalagi kalau bisa membawa jiwa orang itu pada pertobatan setelah kematian, itu luar biasa. Ya, mengingat bapaknya Jack Gulo ini, saya ingat dengan cerita dari dosen saya dulu waktu kuliah di Sati. Dia menceritakan ada seorang penginjil, ya, hamba Tuhan diutus ke suatu desa yang di daerah itu adalah penjahat. Banyak orang jahat. Nah, singkat cerita, penginjil ini melayani di situ bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun, tidak ada satu jiwa pun yang dimenangkan. Sampai pada akhirnya penginjil ini meninggal. Nah, ketika penginjil ini meninggal di sebuah di situ pertobatannya terjadi di kuburan. Waktu dibawa ke dalam kuburan, lalu keajaiban terjadi. Kepala geng itu berdiri dan mengatakan bahwa orang yang meninggal ini orangnya baik sekali. Jadi dia menunjukkan apa yang dikasih, termasuk dia mengajar-ngajar tentang kebaikan. Dan pada akhirnya ketua geng ini segala ajaran kebaikan yang diberikan, termasuk pada akhirnya tentang Tuhan Yesus, dia katakan dia mau menjadi pengikut Yesus. Dan keajaiban terjadi, anak buah geng ini mengikut semua. Sampai satu desa itu. Ini kisah nyata. Ya. Ini kisah nyata yang diceritakan oleh dosen saya. Ada bukunya itu. Itu sebenarnya pada waktu itu dosen kami sedang menguatkan kami sebagai mahasiswa misi perintis untuk waktu di lapangan kamu tidak menemukan jiwa yang diselamatkan, jangan takut, terus aja menginjil. Suatu ketika pasti ada orang yang akan menerima Yesus dan akan mengubahkan gitu. Nah, ini
terjadi karena pernah terjadi. Nah di situ, jadi di kuburan, di rumah duka itu terjadi pertobatan, ya, terjadi seperti di sini di Dorcas ini, ya, kabar itu tersiar, akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Itu melalui peristiwa kedukaan. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi di situ ada nama baik yang akan disebutkan, track record, rekam jejaknya orang yang meninggal. Sekarang saudara dan saya mau membangun track record seperti apa nanti? Orang kalau saya meninggal, orang mau menyebutkan apa? Biarkan orang yang menyebut, bukan kita mengatakan diri kita baik, ya. Kita melakukan saja. Karena kitab Amsal kan mengatakan jangan dirimu yang mengatakan baik, biarkan orang lain yang nanti menyebutkan. Seperti itu. Iya. Iya, benar. Kan? Jangan sampai menjadi seperti perempuan bodoh itu. Orang kaya yang bodoh itu, yang Yesus perumpamaan dia membangun lumbung, melakukan ini itu, dan akhirnya dia tidak sadar bahwa hari ini pun nyawamu ku ambil. Gitu. Lalu untuk siapakah kekayaanmu itu? Itu. Kalau kamu tidak kaya di hadapan Allah, kata Tuhan Yesus. Nah ini, jadi nama baik lebih penting daripada kekayaan. Nah, waktu mertua saya dipanggil Tuhan, ibu mertua, bisa ucapkan terima kasih buat yang ngirim WA bela sungkawa, empati atas mertua kami yang sudah meninggal tepat sebulan ini, tanggal 29 Juni. Bulan sekarang ini tanggal 29 juga ya. Ya 29 Juli. Pas 1 bulan. Itu. Ya, saya merasa kehilangan juga karena baik ibu mertua kami baik, walaupun mereka secara ekonomi tidak ada apa, tapi kami bersyukur karena dia sudah terima Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tahun 2005. Saya tahun 2002. Jadi ibu mertua saya menerima Tuhan Yesus tahun 2005 bersama bapak mertua, dipimpin oleh seorang pendeta dari Singapura yang kebetulan dia tugas di Bali selama 3 tahun atau 4 tahun. Dialah yang memimpin, memuridkan terus sampai sekarang. Dan pendeta itu sudah kembali ke Singapura. Nah, lalu saya yang menjaga imannya, memuridkan bapak ibu mertua sampai 1 minggu sebelum meninggal, ya, 1 minggu sebelum meninggal, sakit waktu itu, datang sama istri, sama teman, dan sempat mendoakan. Dia sangat kusuk didoakan waktu itu, sangat kusuk. Ya. Akhirnya tidak tahu seminggu kemudian dengar kabar bahwa sudah meninggal. Ya, waktu saya datang pun wajahnya tersenyum. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Saya percaya bahwa ibu mertua saya sudah ada dalam tangan-Mu. Karena dia sejak percaya kepada Engkau, saya melihat, menyaksikan imannya tetap di dalam Engkau. Bahkan seminggu sebelum Engkau panggil, dia begitu kusuk didoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dan itu saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu ke kuburan, saya kan nganter orang ke sana kemari. Banyak orang cerita bahwa ibu mertua saya ini orangnya baik sekali. Secara ekonomi dia tidak bisa menolong. Tetapi dia punya keahlian adalah bikin canang Banten itu. Jadi dia ringan tangan, suka menolong orang. Sampai-sampai istri saya setiap diceritakan sama orang lain atau Banjar namanya desa itu tentang kebaikannya, nangis istri saya gitu. Ternyata ibunya baik sekali. Gitu. Ya itulah, saya pun langsung mendengar juga. Nah, beberapa kali orang mengatakan seperti itu. Jadi namanya harum.
baik walaupun secara ini tidak bisa membantu secara ekonomi, ya tapi dia tenaganya itu, keahliannya bikin banten, metutulungan itu rajin sekali. Rajin sekali. Saya dengar aja nangis juga kadang-kadang. Baru tahu akhirnya ternyata ibu mertua saya kok orangnya baik gitu. Selama ini kan hanya ketemu begitu-begitu saja. Gitu. Nah itulah. Ya, sehingga sudah menjadi berkat. Hidupnya sudah menjadi berkat. Ya, banyak orang bilang sudah jadi berkat selama hidup. Meninggal pada usia 70 tahun. Ya. Nah itu. Memang benar. Akan disebutkan. Nah, apakah apa yang orang akan sebutkan kepada kita nanti ketika kita meninggal nanti, ya itu kembali kepada kita masing-masing. Tapi ingat bahwa kitab pengkhotbah ini mengajarkan kita bahwa nama baik lebih penting daripada kekayaan, jabatan, status, dan lain sebagainya. Keberhasilan, dan lain sebagainya. Nama baik itu jauh lebih penting, akan dikenang. Ya, memang makanya kalau gitu bagaimana ya? Nah, tapi saya mengutip perkataan dari Yusuf Hamka yang mengatakan, bekerjalah seolah-olah engkau hidup 1000 tahun lagi. Dan beramallah seolah-olah engkau mati besok. Ya, ada benarnya. Ya. Nah, oleh karena itu, di samping nama baik, ya memang kekayaan atau warisan ya pasti ditinggalkan juga. Karena kan kalau dilihat memang daripada warisan dan nama baik lebih penting. Tapi biasanya orang yang ini dia juga punya warisan dan punya juga nama baik, komplit lah sudah gitu ya. Jadi bahkan warisannya diberikan kepada anak cucunya, ya anak cucunya kan. Jadi nama baik diwariskan, harta juga diwariskan. Kalau punya, tapi kalau enggak ya nama baik ini yang lebih penting. Nah, saya salut dengan orang-orang ini ya, apa namanya, ini saya pernah 2 kali diberkati saudaraku, sampai meninggal pun masih baik, masih bisa memberi, gitu. Ya, tapi dari keluarganya, bukan dari orang yang meninggal. Jadi dia punya ibu memang terkenal baik sekali gitu, dan memang agak berada gitu. Jadi akhirnya saya disuruh mendoakan, ya saya doakan gitu. Akhirnya suatu ketika dipanggil Tuhan, saya sedih sekali benar ya. Dan juga akhirnya saya diberkati gitu. Itu disuruh harus terima gitu. Jadi ini dari ibu, warisan dari ibu gitu. Saya satu segi sedih, tapi karena enggak bisa boleh menolak ya ditransfer, ya saya terima aja. Cuman saya di situ ini luar biasa buat saya. Semasa hidupnya saya dengar memang dari orang bahwa ibu ini baik sekali, dan sampai meninggal pun dia masih bisa memberi pada hamba-hamba Tuhan gitu. Ini luar biasa. Ya, sampai meninggal masih baik. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Memang ada orang bilang sih, ya kalau nak mesti punya warisan, sedikit tidaknya harus ditinggal warisan secara harta misalnya ya. Tidak ada kekayaan ada ya. Minimal kamu mewariskan 1 juta gitulah katanya. Apa di 1 juta Pak Nyoman? Saya dengar 1 juta itu katanya setia, jujur, takut akan Tuhan. Gitu. Jadi wariskanlah sifat-sifat karakter ini kepada anak cucumu, yaitu setia kepada Tuhan, jujur kepada orang lain, kehidupannya jujur, dan takut akan Tuhan. Iya, itu. Nah, jadi di dalam rumah duka itu ada nama yang orang yang meninggal itu nanti akan
disebutkan dan didengar oleh keluarga-keluarganya yang masih hidup. Nah, kita mau meninggalkan warisan apa buat anak cucu kita, buat orang-orang di sekitar kita? Itu kembali kepada kita masing-masing. Alangkah baiknya meninggalkan nama baik dan juga meninggalkan warisan harta kalau ada. Ya, gitu. Amin. Itulah pernyataannya Yusuf Amka ya, yang dia juga kutip ya. Ya baiklah, tapi seandainya pun tidak punya warisan harta, tetapi kitab Amsal, di pengkhotbah mengajarkan kepada kita nama baik itu jauh lebih penting dari kekayaan. Nah yang terakhir, ada apa di rumah duka? Kok Salomo ini lebih tertarik ke rumah duka daripada ke rumah pesta ya. Di pasal 7 ayat 1b ya. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah ini lucu kan. Orang kan senang kepada ulang tahun ya, hari kelahiran ya. Tapi Raja Salomo mengatakan hari kematian lebih baik. Benar ya? Iya, iya. Iya, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ya. Lalu ada apa di rumah duka kok hari kematian dibilang kok lebih baik? Ya, mungkin saja Salomo merasa bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kelahiran ini mungkin banyak susahnya nanti ke depan dia mengalami. Dan seperti yang disampaikan bahwa Salomo ini menulis kitab ini ketika sudah mulai usur, ya. Jadi dia mengatakan hari kematian lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa Salomo kalau mengatakan bahwa hari kematian lebih baik atau kematian adalah keuntungan, kemungkinan besar bahwa Salomo ini sudah bertobat dari kesalahan-kesalahannya pada waktu masa mudanya. Mungkin saudara juga tahu kan, kita tahu bahwa Salomo yang luar biasa itu pada akhirnya dia hatinya dibelokkan sama istri-istrinya, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sehingga dia akhirnya kemungkinan besar katanya ini adalah Salomo mungkin sadar dan kembali kepada Allah yang benar, kembali kepada hukum Taurat. Sehingga dia pun Salomo mengatakan hari kematian lebih baik. Dengan kata lain bahwa Salomo tidak takut mati. Dia menyatakan bahwa kematian itu adalah keuntungan. Jadi di rumah duka itu juga sesungguhnya ada harapan. Harapan apa? Harapan bahwa orang yang meninggal ini nanti hidup tenang, masuk surga. Karena di bumi ini penuh penderitaan. Syukur dia meninggal ya sudah tenang di alam sana. Nah, bagi kita sebagai orang yang percaya, kita pun tidak takut dengan kematian. Karena kematian itu bukan akhir, tetapi adalah awal, journey, awal kita menuju surga. Dan mengalami hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Penuh dengan keindahan, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu berbahagia. Ya, seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan aku, ini kata Yohanes, ya yang menulis kitab Wahyu ini, Rasul Yohanes. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berbahagia. Jadi berbahagialah orang yang mati, beruntunglah orang yang mati di dalam Tuhan.
Nah, makanya penafsir pernah menulis ini kemungkinan besar bahwa Raja Salomo itu bertobat di akhir hidupnya itu, di masa-masa usurnya ini. Karena dia berani mengatakan bahwa hari kematian itu lebih baik. Jadi kematian adalah keuntungan. Keuntungan bagi orang yang percaya kepada Allah. Pada waktu itu kan hukum Taurat yang menjadi gini. Tapi sekarang adalah percaya kepada Kristus. Sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 10 ya kalau tidak salah, bahwa barang siapa yang percaya kepadaku sampai pada kesudahannya, sampai akhir hayatnya, merekalah yang akan selamat. Nah itu. Apakah kita terus tetap setia, percaya, apapun keadaannya. Walaupun sakit belum disembuhkan. Seperti ibu mertua saya, lagi sakit, lagi kumat, terus begitu. Tapi dia tetap percaya kepada Yesus. Berapa kali didoakan dalam nama Yesus, dia dengan senang hati, sangat khusyuk. Dia setia sampai akhir hayatnya. Merekalah yang akan selamat. Agama tidak menyelamatkan, tapi hubungan kepada Kristus, percaya kepada Kristus sampai akhir hayat, merekalah yang akan selamat. Nah, ini dia. Jadi di dalam rumah duka itu ada harapan. Dan keluarga yang ditinggalkannya berharap bahwa orang yang meninggal itu atau saudaranya itu adalah hidup tenang di sana. Nah, kita yang sudah tahu kebenaran bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh, karena kita tahu bahwa orang Kristen pun bisa masuk neraka. Karena agama tidak menjamin. Tapi hubungan dengan Kristus, percaya terus, setia sampai akhir, merekalah yang akan selamat. Dan Tuhan yang tahu, dan orang yang melayani itu ya, di tempat lain tidak ada. Yesus satu-satunya. Ya, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup kekal. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah, kecuali orang itu tidak pernah mendengar Injil. Ya, kalau orang itu sudah mendengar bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat umat manusia yang bisa membawa manusia ke surga, dan dia tidak percaya, dia kena hukuman. Tapi kalau enggak sama sekali, ya dia dihakimi oleh hati nuraninya. Gitu. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma kalau enggak salah. Nah, jadi saya berdoa, Tuhan, saya tahu hanya keselamatan di dalam Engkau. Saya tidak mau keluarga saya meninggal tanpa Engkau. Dan saya bersyukur bahwa orang-orang yang sudah meninggalkan saya, ya, dan sudah ada di surga, ya, baik bapak saya, ibu mertua, paman, ya, jadi orang-orang yang saya kasihi, yang sudah mendahului, mereka semua sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Dan masih ada yang masih hidup juga yang saya layani, ya, untuk menguatkan imannya, tetap setia, tetap percaya kepada Yesus apapun tantangan. Ya, ya saya sempat menguatkan jemaat juga, ya, bahwa kalau ingin selamat, dapat tempat masuk surga, percaya terus sama Yesus. Kamu akan ada tantangan. Saya bicara pada jiwa-jiwa baru. Sudah umur-umur sih yang Tuhan percayakan, ada sudah usia 50, 60 yang saya layani. Itu saya kuatkan iman. Lakukan. Ya. Karena itu penting, keselamatan itu penting. Di bumi hanya sementara, tapi hidup kekal selama-lamanya di surga, ya, atau disiksa, dihukum kekal atau hidup kekal. Itu ada dua pilihan. Tidak ada tengah-tengah. Dan tentu kita semua mau bahwa orang-orang yang kita kasih, bahkan semua orang, itu masuk dalam rencana Allah, yaitu kehidupan kekal di surga. Nah, di rumah duka itulah akhirnya kita sadar ya bahwa punya tugas kita ya. Kasihan orang yang pun acaranya wah tetapi nggak dapat tempat. Saya sedih gitu. Karena nggak mau percaya kepada Yesus.
Ya, di situ juga akhirnya untuk saya terus menginjil, ya meminta kepada Roh Kudus untuk diberikan situasi momen-momen yang tepat untuk menyampaikan Kristus kepada tetangga, ya kepada sahabat-sahabat kita juga. Di situ ada harapan. Amin. Jadi di dalam di rumah duka itu, saya ulangi lagi, di rumah duka itu ada perenungan, refleksi diri, ada nama yang disebut, ya, yaitu ada nama yang disebut, pilihlah nama baik, lebih baik daripada kekayaan, jabatan atau apapun, dan di rumah duka itu juga ada harapan, hidup tenang di surga. Dan kesimpulannya adalah setelah kita belajar kitab pengkhotbah ini adalah firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita hidup bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana di dalam menjalani hidup ini dan takut akan Allah. Karena dikunci di dalam kitab pengkhotbah itu segala sesuatu sia-sia. Semua sia-sia. Hanya ada satu yang paling penting, yaitu takutlah akan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu kepada kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biarlah setelah mendengar ini kami menjadi bijaksana untuk menjalankan hidup ini dan tambah sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan takut akan Engkau, mengasihi Engkau, melayani Engkau sungguh-sungguh. Ya Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan. Hari ini kami mendengar firman ini, tidak tahu siapa yang akan Engkau duluan panggil, Engkau panggil ke surga. Tapi hamba-Mu berdoa buat semua sahabat-sahabat kami semua termasuk hamba-Mu yang mendengar firman Tuhan. Berikanlah umur yang panjang ya Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, roh maut, setan, iblis dijauhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan umur yang panjang kepada kami semua. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari keluarga, teman-teman di gereja, tetangga-tetangga kami. Nama baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu juga, sekalipun kami sudah dipanggil oleh Tuhan, segala kebaikan yang kami lakukan, Injil yang pernah kami beritakan, itu hidup, bekerja, dan pada akhirnya orang-orang yang mendengar itu boleh diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Seperti kami dengar kesaksian-kesaksian yang terjadi ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana di dalam segala hal untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama. Berkati Zoom app WF ini Tuhan. Untuk terus ada, untuk kami saling belajar, untuk kami boleh saling menguatkan iman kami seorang akan yang lain. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.